sahabat Kompas.com, beberapa waktu belakangan ini muncul fenomena no viral no justice di media sosial tanah air. Hal ini pun diakui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat acara rakor virtual Anef Etwasum Polri pada Jumat 17 Desember 2021. Menurut Listio, slogan itu merupakan pandangan bahwa suatu laporan tindak pidana harus viral terlebih dahulu agar ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian. Fenomena ini pun diketahui juga beriringan dengan kemunculan sejumlah tagar yang mengkritik kepolisian. Salah satunya yakni tagar percuma lapor polisi pada awal Oktober lalu. Muncul fenomena tagar viral for justice. Jadi ini kemudian sudah melekat di masyarakat bahwa harus viral. Karena kalau tidak viral, maka prosesnya tidak akan berjalan dengan baik. Di satu sisi, tentunya kita harus menerima semua persepsi-persepsi yang muncul di publik ini sebagai bagian dari evaluasi, bagian dari kritik terhadap kita, dan tentunya ini adalah waktunya kemudian kita memperbaiki, berbenah untuk kemudian melakukan hal yang lebih baik untuk memenuhi harapan masyarakat. Berikut sejumlah kasus yang ditindaklanjuti polisi usai viral di media sosial. Seorang pegawai Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI berinisial MS mengaku telah menerima tindakan perundungan, perbudakan, hingga pelecehan seksual oleh teman-teman kantornya. MS mengaku hal itu sudah ia alami sejak 2012 silam. MS pertama kali mengadukan kasusnya ke Polsek Gambir pada 2019, tetapi petugas polisi menyuruhnya melapor kepada atasan di KPI agar diselesaikan secara internal. MS kembali mencoba melapor ke Polsek Gambir pada 2020, tetapi laporan itu juga tidak ditindaklanjuti. MS akhirnya menuliskan kasus perundungan dan pelecehan seksual yang dialaminya dalam surat yang kemudian viral di media sosial Twitter pada awal September 2021. Setelah viral, polisi, KPI, serta pihak lainnya akhirnya bergerak menindaklanjuti kasus MS. Kasus lainnya yakni pemerkosaan 3 orang anak di Luwu Utara. Kasus ini diungkap langsung oleh ibu dari 3 anak itu dalam salah satu pemberitaan media pada sekitar awal Oktober 2021. Pemberitaan terkait ini viral di media sosial lantaran kepolisian di Luwu Timur malah menghentikan penyelidikan kasus tersebut. Padahal proses penyelidikan baru dilakukan 2 bulan sejak ibu tersebut membuat pengaduan ke polisi. Saat kasus menjadi viral, Polres Luwu Timur, Sulawesi Selatan melakukan penyelidikan baru terkait kasus dugaan pemerkosaan terhadap 3 anak perempuan tersebut. Selain itu, kasus seorang mahasiswa berinisial NWR yang ditemukan meninggal dunia lantaran bunuh diri juga sempat menjadi sorotan. Kematian NWR pun menjadi viral di media sosial Twitter pada Sabtu 4 Desember 2021. Salah satu warganet yang mengaku teman dekat NWR pun mengunggah caption percakapan bahwa korban mengalami depresi karena masalah asmara. Korban disebut memiliki hubungan asmara dengan seorang anggota polisi bernama Randy yang bertugas di Polres Pasuruan, Jawa Timur. Dari penyelidikan polisi, penyebab NWR mengakhiri hidupnya karena mengalami tekanan mental atau depresi. Sementara itu, Bribda Randy terbukti memiliki hubungan asmara dengan NWR sejak 2019. Bribda Randy juga diduga sengaja menyuruh NWR untuk melakukan aborsi sebanyak 2 kali. Akibatnya, Bribda Randy ditahan dan diberhentikan secara tidak hormat. Kasus selanjutnya datang dari Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur. Seorang warga bernama Meta Kumala melaporkan kejadian pencurian ke Polsek Pulau Gadung pada Selasa 7 Desember 2021. Ia mengaku kehilangan tas yang berisi kartu ATM, KTP, kartu kredit, kunci mobil, hingga uang senilai 7 juta rupiah.
Namun laporan Meta justru direspons dengan cibiran dari salah seorang anggota polisi bernama Aibda Rudi Panjaitan. Meta lantas membagikan kisahnya di media sosial. Dalam unggahannya, korban mengunggah video peristiwa pencurian yang dialaminya. Akibat peristiwa itu, Aibda Rudi Panjaitan dimutasi ke Polres Jakarta Timur dalam rangka pembinaan.